Titik, titik, titik. Aleta melenggang pergi meninggalkan Madonna dan tidak mengetahui kalau ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Rangga merasa kecewa karena perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi dia mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaannya. Saat Rangga hendak ke ruangan Dara, ia berpapasan dengan Aleta yang ingin mengantarkan pesanan pelanggannya. Angga, mau ketemu manajer? Tanya Aleta, karena Rangga sudah berada tepat di depan pintu ruangan tersebut. Iya Ale, aku mau resign, jawab Rangga. Ia hanya tertunduk tanpa berani menatap wajah cantik Aleta. Ya sudah, aku mau antar pesanan pelanggan dulu, ucap Aleta. Aleta melangkah pergi tanpa menoleh ke arah Rangga lagi. Aleta, panggil Rangga. Aleta yang sudah menjauh tidak menghiraukan panggilan itu. Rangga sekali lagi merasa kecewa, karena terlihat jelas kalau Aleta selalu menghindarinya. Aku hanya ingin bilang, aku menyukaimu, gumam Rangga. Kemudian Rangga pun masuk ke dalam ruangan Dara, setelah mengetuk pintu tentunya. Bu manajer, saya ingin resign, ucap Rangga sambil memberikan amplop putih ke Dara. Kenapa? Apa pekerjaan di sini kurang memuaskan? Atau gajinya terlalu kecil? Tanya Dara. Tidak Bu, saya mau pulang kampung, jawab Rangga. Padahal ia berbohong. Rangga tidak berani menatap wajah Dara. Dara menerima pesan dari Aleta yang mengatakan, jangan ditahan kalau Rangga mau resign. Dara pun tersenyum membaca pesan tersebut. Baiklah, saya terima surat resignmu, dan gaji serta bonus akan saya transfer. Juga bos memberikan kamu kompensasi serta mobil untuk kamu pulang kampung, kata Dara. Mau mobil? Tanya Rangga gugup sekaligus terkejut. Ya, mobil. Itu hadiah dari bos sebagai ketekunanmu dalam bekerja. Dan dalam 1 jam lagi mobil itu akan dikirim ke sini, ucap Dara. Rangga masih belum bisa mencerna perkataan tersebut. Dapat gaji serta bonus saja sudah membuatnya senang. Ini ditambah uang kompensasi plus mobil. Kalau tidak ada apa-apa lagi, silahkan keluar, ucap Dara. Rangga pun keluar, dan dia belum bisa berkata apa-apa antara senang, kaget bercampur menjadi satu. Kenapa Aleta memberinya mobil? Karena itu impian Rangga, tapi karena perekonomiannya di kampung kekurangan jadi keinginan itu hanya bisa pendam. Sebenarnya Aleta diam-diam membantu perekonomian keluarga Rangga. Seperti membantu membayar biaya sekolah adik-adiknya. Bahkan Aleta memerintahkan seseorang untuk mengirim sembako dan keperluan lainnya. Dan itu tanpa sepengetahuan Rangga. Jadi uang gaji serta bonus yang Rangga terima bisa ia sisihkan untuk disimpan. Dan benar saja, sebuah mobil yang seperti Rangga inginkan terparkir di depan restoran mereka. Orang suruhan Aleta langsung menemui Dara untuk memberikan kunci mobil tersebut. Rangga menangis haru dengan semua ini, para rekan kerjanya tidak ada yang iri, karena mereka juga mendapatkan bantuan dari bos mereka. Meskipun bukan berupa mobil. Mereka memuji kebaikan bos mereka tanpa tahu wajah bosnya itu. Hanya Dara yang mengetahuinya karena Dara orang kepercayaan Aleta. Aleta yang sudah tiba di depan perusahaan ARS Company pun meminta izin untuk masuk. Tentu saja ia diizinkan karena sudah mendapat perintah dari bosnya. Terima kasih Pak, ucap Aleta ramah. Sama-sama Neng, jawab Pak Satpam. Selamat siang, saya dari restoran Akie untuk mengantarkan pesanan Tuan Ars, ucap Aleta. Silahkan langsung ke lantai 30 Mbak, Tuan sudah menunggu, jawab resepsionis tersebut. Aleta pun berlalu dari situ dan menuju lift. Saat ia menekan tombol lift ternyata failed. Hebat juga lift ini, harus menggunakan scan wajah dan sidik jari, gumam Aleta. Aleta tersenyum smirk, tiba-tiba ide jahilnya muncul. Aleta mengubah program tersebut dan hanya memasukkan sidik jari dan scan wajahnya saja. Rasain kamu Ars, aku kerjain deh, gumam Aleta sambil tersenyum. Aleta akhirnya masuk melalui lift khusus CEO dan asisten pribadinya itu. Sementara di lantai 30, Tuan, ada yang merubah program lift kita, kata Faisal melaporkan. Kok bisa? Siapa? Tanya Ars. Faisal memperlihatkan rekaman CCTV, karena Aleta tidak mensabotase CCTV. Seketika Ars tersenyum. Faisal heran melihat Ars yang tersenyum dan bukannya marah. Biasanya barang ataupun yang lain kalau disentuh saja sudah membuat seorang Ars marah. Namun kali ini program lift mereka diubah dia malah tersenyum. Gadis yang luar biasa jenius, batin Ars.
Tuan, apa Tuan kesambet? Tanya Faisal. Pluk, pulpen mendarat tepat di kening Faisal. Spontan Faisal mengusap keningnya. Tok, 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 pintu ruangan Ars diketuk. Aleta segera masuk. Tuan, pesanan Anda, spesial dari saya. Saya sendiri yang masak, ucap Aleta. Keluar, perintah Ars. Tapi Tuan belum bayar, kata Aleta. Karena ini di dalam perusahaan, Aleta harus menjaga attitude baiknya. Bukan kamu, tapi dia, ucap Ars menunjuk ke arah asistennya. Dengan berat hati Faisal keluar, karena sebenarnya ia juga ingin makan makanan yang dipesan oleh bosnya. Tunggu. Faisal pun segera menghentikan langkahnya yang hendak membuka pintu. Ini untukmu, ucap Ars memberikan satu kotak makanan tersebut. Dengan wajah ceria dan senyum termanisnya Faisal segera mengambil kotak makanan tersebut sebelum tuannya berubah pikiran. Kamu temani aku makan, kata Ars. Tapi saya masih banyak pekerjaan Tuan, jawab Aleta. Kenapa sekarang panggil Tuan? Tadi aja di restoran panggil kamu ke aku. Tanya Ars. Ini di kantor, aku harus menjaga attitude baik, jawab Aleta. Sekarang temani aku makan, tita Ars. Tapi, tidak ada penolakan, kata Ars menegaskan. Mengapa sikapnya udah kayak saudara-saudaraku sih, batin Aleta. Tuan, sudah ku bilang jangan panggil Tuan, ucap Ars. Baiklah, jawab Aleta akhirnya. Terpaksa Aleta melayani Ars dengan membuka kotak makanan dan mengambilkan piring serta sendok dan garpu di pantry ruangan tersebut. Ruangan Ars didesain khusus seperti hotel berbintang. Semua lengkap seperti hingga kamar pribadinya. Hanya ruangan itu disekat-sekat. Ruang kerjamu bagus, ucap Aleta sambil menelisik setiap ruangan. Bahkan tempat penyimpanan barang semua teratur, katanya lagi. Bukan tanpa alasan Ars membuat ruangannya seperti itu, karena terkadang kalau ia malas pulang ke rumah, ia akan menginap di sini. Kamu suka? Tanya Ars. Bersih dan rapi, jawab Aleta. Ars tersenyum, aku sudah memantapkan hatiku untuk memilih dia, batin Ars. Kenapa tidak makan? Nanti keburu dingin loh, tanya Aleta. Iya, saking senangnya aku melihat wajahmu, aku hampir lupa, jawab Ars. Ternyata seorang Ars juga bisa menggombal ya, sudah berada banyak wanita yang kamu gombalin. Tanya Aleta. Gak pernah, jawab Ars. Bohong banget, itu buktinya tadi, kata Aleta. Aku tidak gombal, aku tulus mengatakan itu, ucap Ars. Selesai makan, Aleta mencuci piring kotor. Ars segera membayar makanan tersebut dengan cara scan. Atau lebih tepatnya barcode scanner melalui ponsel. Sudah selesai, aku pulang, pamit Aleta. Tunggu. Ars segera bangkit dari duduknya dan langsung menghampiri Aleta. Entah keberanian dari mana Ars tiba-tiba mengecup kening Aleta. Aleta mematung tapi juga tidak menolak. Hati-hati, pesan Ars. Aleta mengangguk. Oh ya, jangan lupa betulkan liftnya, karena lift itu satu-satunya yang bisa ke lantai ini. Dan tambahkan juga sidik jarimu dan scan wajahmu di sana untuk memudahkanmu ke depannya, ucap Ars. Maaf, ucap Aleta garuk-garuk kepala. Menggemaskan, seandainya benar dialah gadis kecil itu aku akan segera menikahinya agar tidak keduluan pria lain, batin Ars sambil tersenyum. Aleta keluar dari lift setelah tiba di lantai bawah. Aleta memprogram kembali lift tersebut sesuai permintaan Ars. Niatnya ingin menjahili Ars, tapi ia urungkan karena sudah ketahuan. Selamat siang, sapa Aleta saat melewati meja resepsionis. Siang, jawab keduanya serentak. Kemudian Aleta pun berlalu dan segera pergi dari perusahaan tersebut. Aleta mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, karena ia juga tidak terburu-buru. Sementara pesanan makanan lain sudah diantar oleh pekerja yang lain. Aleta berencana ingin pergi ke supermarket untuk membeli keperluan sehari-hari. Karena di rumahnya sudah kehabisan stok makanan. Saat di perjalanan Aleta dihadang oleh 2 buah motor, dan 1 mobil. Aleta terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan agar tidak mengganggu pengendara lain. Ada apa ini? Tanya Aleta. Tangkap saja dia, ucap suara dari dalam mobil. Ternyata itu adalah Madonna. Aleta nyengir saja, melihat Madonna dengan percaya diri membayar orang untuk menangkap Aleta. Sebenarnya apa maumu? Tanya Aleta saat Madonna sudah mendekat ke arah Aleta.
Mauku hanya ingin menghancurkan hidupmu melalui mereka, jawab Madonna sambil melirik 4 orang pria suruhannya. Aku tidak punya masalah denganmu, dan kita tidak punya urusan, kata Aleta. Hahaha, karena kamu aku dipecat. Dan Rangga mengundurkan diri, kata Madonna yang belum terima dengan semua ini. Apa hubungannya denganku? Aku di restoran itu hanya bekerja sebagai pengantar makanan. Lagi pula aku tidak pernah dekat dengan kalian semua, tanya Aleta. Tentu saja ada, dan semua itu gara-gara kamu pasti sudah mengadu kepada bos, jawab Madonna. Kamu tahu, siapa bos pemilik restoran itu? Tanya Aleta. Madonna menggeleng. Kalau kamu tidak tahu, berarti aku juga tidak tahu, harusnya kamu mikir. Kamu punya otak jangan dipakai untuk merencanakan kejahatan, ucap pedas Aleta. Madonna terdiam, tapi akal sehatnya sudah mengalahkan ambisinya untuk menyingkirkan Aleta. Tangkap dia, dan bawa ke gudang. Setelah itu terserah kalian mau diapain, perintah Madonna. 4 orang maju secara serentak untuk menangkap Aleta. Aleta mundur 2 langkah dan bersalto menerjang 2 orang sekaligus. Keduanya mundur beberapa langkah sebelum terjungkal ke tanah. 2 orang yang terjatuh memegangi dadanya kemudian memuntahkan cairan merah dari mulut mereka. Saking kuatnya terjangan Aleta membuat kedua orang itu terluka di bagian dalam. Tersisa 2 orang lagi, keduanya saling pandang dan mulai ragu untuk melawan Aleta saat melihat 2 temannya memuntahkan seteguk darah. Maju kalian, ucap Aleta sambil melambaikan tangan ke depan. Keduanya maju bersamaan. Salah satu menendang Aleta dan satunya meninju Aleta. Aleta dengan gesit menghindar dari serangan tersebut. Madonna yang melihat hal itu tercengang, dan tidak menyangka kalau orang yang selama ini ia remehkan ternyata jago bela diri. Kedua orang itu kembali menyerang karena serangan mereka yang pertama tidak mengenai sasaran. Kali ini Aleta lebih serius, Aleta pun membalas serangan tersebut sehingga keduanya pun tumbang ke tanah. Sekarang giliranmu, ucap Aleta pada Madonna. Madonna sudah terlihat pucat dan ingin berlari. Tapi Aleta tidak akan melepaskannya begitu saja. Aleta bersalto dan menerjang punggung belakang Madonna sehingga ia terlempar hingga mengenai mobilnya sendiri. Aku selama ini mengalah bukan berarti aku takut padamu, ucap Aleta. Madonna yang sudah kesakitan pun tidak bisa menjawab. Ini peringatan pertama dan terakhir untukmu. Kalau kamu masih menggangguku, aku tidak akan segan-segan menghancurkan keluarga dan perusahaan papamu, ancam Aleta. Kemudian ia memasangkan helmnya kembali dan segera pergi dari tempat itu. Aku tidak menyangka, ternyata dia sangat mengerikan, batin Madonna. Dan segera masuk ke dalam mobil miliknya. Sementara Aleta terlihat tenang-tenang saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Aleta melanjutkan perjalanan menuju supermarket terlebih dahulu. Setibanya di tempat yang dituju, Aleta memarkirkan motornya dan buka helm serta jaketnya. Aleta berjalan santai masuk ke dalam supermarket tersebut. Tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita parubaya yang sedang terbaring di lantai dan kursi rodanya terbalik. Dan di sampingnya ada seorang wanita sedang memaki-maki wanita itu. Anehnya tidak ada yang berani menolong wanita itu untuk bangkit. Mereka yang melihat malah menjadi penonton dan merekam kejadian tersebut. Aleta yang merasa iba pun segera berlari kecil mendekati wanita itu. Ibu tidak apa-apa, tanya Aleta sambil mengangkat tubuh wanita itu dan mendudukkannya di kursi roda. Wanita itu tidak menjawab, hanya air matanya yang masih menetes membasahi pipinya. Perlahan Aleta menghapus air mata tersebut. Dan hal itu semakin menjadi tontonan orang dan mereka semakin semangat untuk merekamnya. Heh, siapa kamu? Tanya wanita yang tadi mendorong wanita lumpuh itu. Beginikah perilaku seorang model papan atas yang ternama? Tanya Aleta. Aleta bukannya menjawab pertanyaan wanita itu malah bertanya balik. Wanita itu baru sadar kalau tindakannya direkam oleh orang di sekitarnya. Ya, wanita itu adalah Amora. Seorang model papan atas, yang tergila-gila pada Ars. Bahkan Amora sempat mengejar-ngejar Aldebaran. Tapi karena ancaman Aldebaran maka ia berhenti. Oh, kamu cewek pengantar makanan itu, kan? Tanya Amora. Ia menahan malunya dengan mempermalukan Aleta. Aku akan pastikan karirmu hancur, gumam Aleta tanpa mempedulikan Amora yang ingin mempermalukannya. Hei, aku bicara sama kamu, kata Amora. Tapi Aleta lebih tertarik menolong wanita parubaya itu.
Tidak berapa lama anak dari wanita datang sambil berlari kecil. Mama tidak apa-apa. Tanya pria itu. Lain kali ibunya dijaga Mas, jangan biarkan orang tua sendirian dalam keadaan seperti ini, ucap Aleta pedas. Pria itu hanya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Sementara Amora sudah lebih dulu pergi karena takut akan semakin malu. Amora tidak tahu kalau kehancuran karirnya sudah di depan mata. Amora yang dikenal baik dan dermawan di depan publik ternyata hanya settingan. Video tentang Amora yang menganiaya orang lumpuh pun tersebar, begitu juga video Aleta yang menolong wanita itu juga sudah tersebar. Karena ada yang memposting melalui siaran langsung. Pria itu memperhatikan Aleta yang semakin menjauh dari tempat itu. Kemudian Art yang merawat wanita itu pun datang. Tadi ia pergi ke toilet karena kebelet, jadi ia meninggalkan majikannya di tempat ini. Ia tidak tahu kalau majikannya mendapat masalah. Bibik kemana saja? Tanya pria itu. Maaf tuan muda, tadi saya ke toilet, jawabnya. Sudah saya peringatkan, jangan membawa mama ke tempat seperti ini, kata pria itu. Maaf tuan muda, tapi nyonya yang ingin ke sini, jawab pelayan itu. Sudah nak, pelayan tidak salah, mama yang salah, ucap wanita itu. Ya sudah, bawa mama pulang, titah pria itu. Tapi tuan, saya belum berbelanja, jawab pelayan itu. Sini catatannya biar saya saja yang belanja, kata pria itu. Pelayan pun memberikan catatan belanjaan tersebut. Kemudian ia pun pergi membawa majikannya pulang. Hah, sebanyak ini, batin pria itu tercengang. Titik. Terima kasih. Banyak yang suka dengan cerita ini. Titik, 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 titik.